nggak sih lo nanya ke diri lo sendiri, kenapa di mana-mana laptop Asus mulu? Lo sadar nggak sih kenapa brand ini bisa punya number one teknologi brand? Padahal mereka juga pernah gagal, hampir hilang. Selamat datang di segmen Tambah Smart. Kali ini gue bakal kupas apa strategi mereka dan kenapa kita bisa belajar banyak dari cara mereka main di bisnis ini. Asus tuh awalnya berdiri di tahun 1989 di Taiwan. Dibikin sama 4 orang engineer yang dulu kerja di Acer. Ada Tung, Ted, Wei nih, blek nih di Taipei, Taiwan. Terus cabut karena gue rasa sih mereka pengen bebas berkarya. Namanya Asus diambil dari kata terakhir Pegasus, simbol mitologi Yunani buat inspirasi dan kreativitas. Tapi mereka buang 3 huruf pertama biar muncul paling atas kalau brand-brand diurutin dari alfabet. Fokus awal mereka adalah motherboard. Lucunya waktu Intel bikin prosesor 486 di tahun 1989, Asus yang nemuin bugnya duluan. Sejak itu Intel malah ngasih mereka chip lebih dulu untuk mereka tes. Kepercayaan ini bikin Asus makin pede dan terus maju untuk eksplor teknologi terbaru. Terus di tahun 2006 lini Asus laptop meluncur di pasaran yang lumayan dapat perhatian karena kualitas build dan desainnya. Nah dari situ mereka berkembang terus booming karena tahun 2007 ada EEPC yang mereka kenalin di Computex Taipei. Laptop mungil murah yang jadi trendsetter zaman itu, harganya di bawah $400 dan bikin banyak negara berkembang bisa dengan mudah akses laptop. EE itu singkatan dari easy to learn, easy to work, dan easy to play. Booming gini juga jadi bumerang karena ternyata ujung-ujungnya juga gak sesuai namanya, bahkan jadi laptop terburuk yang gagal di pasaran. Seiring berjalannya waktu dan kegagalan yang pernah dihadapi Asus, mereka mulai komit untuk di 2014 masuk nyoba pasar smartphone dan muncul lewat Zenfone series yang mereka kenalkan di CES atau Computer Electronic Show. Terus-terusan usaha dan kerja keras untuk masuk ke pasar smartphone juga. Fast forward ke sekarang di pasar laptop tahun 2024, Asus menguasain 23,6% market share laptop di Indonesia. Mereka ngirim 972.000 unit, hampir 1 juta laptop ke Indonesia. Itu naik 20,9% dari tahun sebelumnya. Saingannya siapa? Lenovo 22,2%, Acer 20% dan lainnya makin kecil. Artinya Asus gak cuma bertahan, mereka grow. Dan ini yang bikin gue mikir, mereka ngapain sih sampai bisa segitu sustain. Pertama, karena produknya nyentuh semua segmen, artinya market segmentation dan right. Bicara soal produk laptop Asus, mereka komit hadir untuk semua kalangan. Lo mahasiswa, ada VivoBook. Lo freelancer yang agak senior dikit, ada ZenBook. Lo gamer, ada ROG, TUF maupun Asus Gaming. Kerja korporat atau bisnis, lo bisa ExpertBook. Ini bukan cuma variasi produk, ini strategi yang disebut market segmentation. Konsep dasar dalam ilmu ekonomi dan marketing. Dalam teori ekonomi mikro, segmentasi ini masuk ke monopolistic competition, di mana banyak produk bersaing tapi masing-masing brand coba punya diferensiasi supaya bisa capture niche tertentu. Contoh yang pakai strategi serupa ya simpelnya kayak Danone deh. Ada Aqua untuk market yang menengah ke atas, ada Fit yang kelasnya middle low. Faktanya dari IDC International Data Corporation Q1 2024, Asus memimpin market share laptop consumer Indonesia dengan 27,9%, unggul jauh dari Lenovo dan HP. Asus juga punya SKU aktif lebih dari 100 varian di Asia Tenggara dan tiap SKU itu punya target demografi jelas. Bahkan sekarang Asus juga masuk ke IPC segmen lewat Copilot Plus PC bareng Microsoft dan Qualcomm, targeting early adopters dan profesional. Gak pernah takut coba dan gagal kalaupun bawa teknologi baru. Banyak brand juga punya banyak model, tapi gak semua punya targeting sejelas Asus. Ini yang bikin mereka bukan cuma survive tapi relevan ke semua kalangan. Asus juga komit untuk selalu jadi yang duluan masukin teknologi baru mereka di Indonesia. Yang kedua, distribusi yang gak main-main. Cari Asus di Medan, Solo, Bali, Bekasi, bahkan di mana aja semuanya ready. Itu artinya mereka serius banget soal supply and change dan jangkauan. Dalam teori ekonomi ini disebut economies of scale in distribution. Makin besar dan efisien distribusi lo, makin kecil cost per unit dan makin gede potensi revenue-nya. Faktanya Asus punya jaringan distribusi lokal yang solid. Ada Dragon Computer, Astrindo, Datascript, Sinex Metro Data, dan lainnya. Distribusi mereka mencakup lebih dari 250 kota di Indonesia, termasuk daerah Tier 2 dan Tier 3. Gak cuma offline, Asus juga aktif nih di online, official store, Tokopedia, Shopee, you name it. Mereka juga sering adain roadshow, kampus, pameran, sampai community gathering.
Artinya distribusi mereka bukan cuma produk tapi juga brand experience. Asus nggak cuma kuat di Jakarta, mereka juga cukup kuat karena nampak dan bisa dibeli di mana-mana. Ini bukan cuma strategi logistik, tapi strategi visibilitas pasar yang matang. Baliho juga ada, pemasangan banner di mana-mana, di website juga selalu ada muncul produk Asus. Ini bikin visibilitas mereka lebih tinggi. Brand yang dipercaya sama dengan yang punya reputasi dan experience. Menurut gue Asus bukan cuma hype doang, tapi juga konsisten. Desain makin clean, build quality makin oke, service juga makin improve, plus mereka punya komunitas yang royal terutama untuk gamer ya yang ROG. Dalam teori ekonomi makro ini masuk ke brand kapital, kekuatan reputasi dan ekuitas merek yang bikin konsumen jadi loyal. Faktanya Asus menang Top Brand Award 2024 untuk kategori laptop di Indonesia. Selama 10 tahun berturut-turut juga, ROG juga punya komunitas terbesar di Asia dengan lebih dari 800 anggota di Discord, Facebook, grup, dan gabungan lainnya. Tahun 2023 Asus juga jadi brand laptop paling banyak disebut di review teknologi di Indonesia, datanya dari Kompas Tekno dan Jagat Review. Mungkin karena rajin media gathering, SEO mereka juga tinggi, jadi kalau di Google Trend tuh Asus tuh bagus. Dan dari sisi purna jual, Asus punya centers dan pickup service di berbagai kota di Indonesia, termasuk layanan antar jemput untuk garansi. Trust itu dibangun dari konsistensi dan pengalaman baik. Asus nggak viral, tapi mereka stabil dan dipercaya. Dan itu yang lebih tahan lama. Pas shipment laptop dunia sempat turun di 2003-2024, Asus malah naik 9% secara global Q1 2025. Karena mereka adaptif, hybrid working, mereka siapin ZenBook. Ya gaming tadi yang gue bilang, mereka ada ROG. Satu lagi yang gue tahu kenapa Asus bisa sekonsisten itu adalah mereka grounding. Mereka brand yang cukup komit untuk bangun relasi nggak hanya sama media, tapi sama blogger, community, bahkan sama orang-orang di pelosok. Sudut pandang gue sebagai pengguna dan lulusan bisnis. Beberapa pasti masih banyak masyarakat yang menyayangkan produk Zong Asus atau ada yang pernah experience buruk soal laptop Asus. Gak bisa dipungkiri emang, gak ada yang sempurna. Dari sisi produksi kalau bicara probabilitas dari 100% produk Asus yang terdistribusi, kita anggap aja ada 1% produk yang Zong. Entah wifi mati atau apalah yang pernah lo hadapi, silahkan di komen aja. Berarti kalau bicara data ada 20.000 laptop yang terdistribusi, minimal akan ada 200 laptop yang Zong. Ya lumayan juga sih angkanya. Artinya emang ada sih peluang untuk dapat produk gagal. Tapi 19.800 produk lainnya yang sudah terkirim terhitung berhasil. Cuman gue gak punya nih data minimal 0, berapa persen yang diperbolehkan untuk kegagalan dalam suatu produksi dalam satu seri laptop. Tapi kalau lo mau 0% gak ada yang gagal dalam sebuah produksi, emang belinya ya limited edition atau yang seri-seri spesial. Biasanya akan minim sekali dapat produk gagal karena produksinya tidak begitu massal. Tapi dari sisi bisnis, ini yang menurut gue bikin Asus layak dipelajari, bahkan jadi benchmark buat brand tech lain. Pertama, diversifikasi produk dan segmen tadi. Aman secara pendapatan, bukan main-main soal produk. Mereka nggak ngandelin satu tipe doang, seperti yang sudah gue mention tadi. Segmen konsumernya ada banyak banget. ROG, TUF atau Asus Gaming buat yang entry level gaming, start 10 jutaan aja. Ada ZenBook dan VivoBook juga yang buat kebutuhan general tadi. Ataupun ExpertBook dan BR series. Bahkan dari sisi prosesor mereka nggak mengandalkan satu pihak aja, pakai Intel, AMD, bahkan Snapdragon di beberapa model terbaru mereka. Fun fact juga, Asus adalah brand pertama di Indonesia yang launching laptop AI Copilot dengan Snapdragon X Elite di 2024, lebih cepat daripada Lenovo, HP, dan lainnya. Dari sisi SKU mereka juga agresif. Di Q2 2024 Asus punya 100 lebih SKU yang aktif di Asia Tenggara. Ini ngasih mereka fleksibilitas tinggi buat ngisi semua demand, dari pelajar sampai CTO. Tapi ini ada risiko juga, semakin banyak SKU berarti semakin tinggi COGS, cost of goods sold. Tapi justru ini bukti kalau modal Asus kuat. Mereka bisa handle kompleksivitas supply chain dan stok barang besar. Yang artinya mereka bukan cuma kuat secara pemasaran, tapi juga kuat secara capital, structure, and cash flow. Yang kedua, distribusi mereka yang cukup rapi. Distribusi rapi sama dengan visibilitas tinggi di pasar. Ya seperti yang gue mention tadi, mereka juga distribusi yang cukup besar gitu ya, punya distribusi lokal maupun pusat gitu ya. Ada Erafon atau retail yang juga mereka kerjasama. Ini penting karena 60-70% pembelian laptop di Indonesia masih bergantung pada offline menurut data IDC dan GfK 2024. Jadi siapa yang nangkring di rak paling atas di toko ya itu yang menang. Brand lain kadang unggul di online, tapi Asus menang di dua jalur sekaligus, offline dan online.
Distribusi ini bukan cuma soal logistik, tapi juga soal strategic visibility. Yang ketiga, inovasi konstan. Daya saing jangka panjang Asus bukan brand yang nunggu tren baru, mereka bikin duluan. Contoh, tahun 2020, Asus salah satu brand pertama yang punya OLED laptop di entry level, VivoBook OLED. 2022, mereka juga punya Asus ZenBook 17 Fold OLED, laptop layar lipat pertama yang super gede dan niche itu. Di 2024, Asus luncurin laptop Copilot Plus pakai Snapdragon X Elite yang lebih dulu dibanding kompetitor. Dan juga mereka punya tim R&D sendiri di Taiwan. Kalau yang gue riset dari annual report Asus 2024, seperti ini rencana mereka di tahun 2025. Di laporannya, mereka mention, in response to the needs of the R&D plan and the R&D expenses expected to be invested in 2025 will account for about 3 to 5% of the total revenue of the year. Artinya kalau gue cek lagi and scroll sampai total revenue operation merek Asus mereka di tahun 2024, cek dibantu searching, ini ada 548, miliar New Taiwan dollar, artinya naik 22% dibanding 2023, setara 304,6 triliun rupiah kalau dikonversi ke kurs saat ini. Itu baru revenue-nya doang. Artinya kalau dialokasikan 3-5% diperkirakan akan mengalokasikan sekitar 17,6 miliar sampai 29,6 miliar New Taiwan dollar. Berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya yang akan disuplai ke tahun 2025. Angka yang cukup besar kalau dirupiahin jadi sekitar 8,8 triliun hingga 14,7 triliun rupiah untuk sebuah komitmen teknologi ke depannya. Intinya Asus tuh ngerti cara main di pasar padat dengan strategi produk, bukan cuma marketing. Mereka nggak ngejar viral semalam, tapi ngejar sustainability dari akar produknya. Asus mau bawa produk dan teknologi duluan yang pertama, mau cobain hal-hal yang belum tentu berhasil, siap jajal dan trial teknologi yang terbaru terus. Dan dari sisi kita sebagai konsumen itu menenangkan, karena kita tahu mereka nggak cuma jualan, tapi juga mikir value jangka panjang. Kalau amit-amit produk lo gagal, mereka juga punya after sales dan garansi juga yang bisa dimanfaatkan. Semoga ya lo dapat produk perfect terus ya, jangan sampai sial. Dari sisi pengguna, masukan buat Asus, please banget, perbaiki dan tingkatkan service center di beberapa kota. Karena loyalitas user bisa turun bukan karena produknya, tapi pengalaman after salesnya. Kalian tuh udah top of mind, sekarang udah tinggal bangun hubungan yang lebih dekat. Biasanya dulu sering grounding ke user, langsung ke sekolah, komunitas, yaitu jangan sampai hilang. Menurut gue itu salah satu kekuatan kenapa Asus bisa tetap jadi brand laptop number one. Oh ya, sama satu lagi nih, brand yang biasanya udah jadi nomor satu, udah gak peduli lagi tuh soal customer. Biasanya cuma peduli margin, untung dan gimana cepet untung. Akhirnya fokusnya berubah, sampai lupa dengerin kebutuhan konsumen. Semoga Asus nggak kayak gitu. Contoh aja nih, kita pakai brand Nokia yang udah keren banget, nomor satu banget, untung besar banget, tapi mereka lupa dengerin kebutuhan customer. Akhirnya mereka collapse juga karena tutup telinga sama kebutuhan customer. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oh ya, karena dari tadi gue bahasnya emang soal hal apa yang bisa kita pelajari dari permainan Asus ini. Dan jujur kalau soal title number one gaming, number one teknologi brand, saat ini gue belum bisa jelasin secara detail. Next, kalau gue tahu penilaiannya apa, gue bakal bikinin video terpisah ya. Tapi Asus tetap bisa dapat julukan nomor satu bukan karena hoki, karena mereka paham pasar, paham momentum, dan konsisten investasi di bagian R&D. Lo bisa belajar banyak dari cara mereka ngebangun strategi, dan itu insight yang gak bisa lo dapet kalau cuma lihat iklan doang. So yes, ini adalah saatnya kita tambah smart di segmen Pem Channel Tambah Smart sama gue, Yasmin. Kalau lo dapet insight dari video ini, klik like-nya sekarang. Ada masukan atau beda pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik karena gue juga pengen maju. Subscribe juga biar lo gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah smart tiap minggunya di segmen terbaru kita. Enggak juga sih, ini segmen lama, udah ada sebelumnya. Dan kalau misalnya lo pengen kita bahas brand apa lagi, silahkan di komen aja. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar kalian selalu jadi yang paling terupdate soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yas, Sekian dulu gue Yas, Aldi, dan Ucil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.